Kisah ini disebutkan di dalam sebuah buku kecil yang dikarang oleh Abu Najih Mukarsha. Ini kisah seorang ahli maksiat yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kira-kira aneh gak Bapak Ibu, ahli maksiat dapat syafaat Nabi? Yang jadi pertanyaan adalah apa amalan si ahli maksiat ini sehingga bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kisahnya adalah satu ketika ada seorang ahli maksiat. Bapak Ibu jangan tanya maksiatnya apa. Dari ujung ketombe sampai ujung lorong bedun, seluruh anggota tubuhnya sudah digunakan untuk maksiat. Maksiat mata, lisan, telinga, kaki, tangan, kemaluan. Seluruh anggota tubuhnya sudah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut ahli maksiat. Saking banyaknya maksiat yang dilakukan sampai-sampai dia dibenci oleh seluruh orang di kampungnya. Jadi orang di kampungnya itu benci karena maksiatnya, bukan karena akhlaknya. Kalau akhlaknya biasa-biasa saja, tidak pernah menzalimi orang, tidak pernah nyakitin hati orang. Cuman orang-orang juga suka karena maksiatnya. Bojeng masyarakat masjid, unggal poe maksiat. Nah, ini orang dibenci oleh masyarakat satu kampung. Bukan satu rumah, dua rumah, tapi satu kampung. Ketika dia merasa bahwasanya dia dibenci oleh orang satu kampung, maka dia pun berniat pindah. Dia mengatakan pada anaknya, wahai anakku, besok kita pindah. Orang di sini sudah tidak menyukai kita. Terlebih aku yang senantiasa bermaksiat kepada Allah. Maka singkat cerita orang ini pun pindah bersama anaknya. Karena dia tidak, seorang budak memiliki anak yang sudah dewasa. Maka dia pun bersama anaknya meninggalkan kampungnya tersebut menuju kampung yang jauh. Ketika di tengah perjalanan, maka keduanya pun beristirahat menyewa sebuah apa namanya? Kontrakan atau tempat persinggahan. Qadarullah, ketika istirahat di tempat persinggahan tersebut, maka si ahli maksiat ini pun sakit, badannya panas, kemudian menggigil dan lain sebagainya, sampai si ahli maksiat meninggal saat itu pula. Maka si anak pun bingung, ini orang tua saya tiba-tiba mati meninggal dunia. Mau pulang ke tempat asal kampung halaman malu. Mau melanjutkan perjalanan, aku tidak tahu kemana aku harus berjalan. Maka si anak ini pun menangis, karena berarti hidup sebatang kara. Dia menangis sejadi-jadinya. Sampai satu hari penuh dia menangis. Ketika dia lelah menangis, maka dia pun tertidur. Di dalam tidurnya, dia melihat dari balik pintu ada yang masuk. Setelah pintu itu terbuka, ternyata yang masuk adalah sosok laki-laki putih yang sangat tampan, tinggi dan memakai jubah putih. Maka si laki-laki ini pun langsung mendatangi jenazah si ahli maksiat. Diusaplah wajahnya. Ini wajahnya tadi ketika meninggal dunia itu sangat hitam legam. Maka si anak ini sedih sekali, ya Allah, kok ayah saya meninggal dengan cara seperti ini. Meninggal dalam keadaan terusir di kampung halaman, dari kampung halaman. Kemudian di perjalanan, lalu wajahnya hitam pekat, Pak.
Nah, tapi di dalam mimpi itu Nabi orang sosok putih tersebut datang dan mengusap wajahnya. Seketika wajah si ahli maksiat tersebut kembali menjadi putih bersih. Maka si anak ini pun bertanya, wahai fulan, alangkah tampannya engkau dan alangkah baiknya engkau, tapi aku belum mengenal engkau, siapakah engkau? Maka kata sosok tampan ini, dia mengatakan, wahai fulan, apakah kau tidak mengenalku? Aku adalah Muhammad, nabimu. Aku adalah Muhammad, nabi ayahmu. Aku datang karena rindu kepada ayahmu. Memang betul ayahmu ini ahli maksiat, tapi tahukah engkau wahai anak, satu ketika si ahli maksiat ini dia bersolawat kepadaku, menyebut namaku sambil mencucurkan air mata. Di sanalah solawatnya, salam yang disampaikan oleh malaikat kepadaku, dan aku pun penasaran, siapa si ahli maksiat yang ketika menyebut namaku dapat mencucurkan air mata sebagaimana dia rindu kepadaku, maka aku pun jadi rindu kepadanya. Ketika dia meninggal dunia, kata malaikat, Nabi, si ahli maksiat yang mencintaimu, yang rindu kepadamu, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan su'ul khotimah, wajahnya hitam legam. Maka mendengar berita tersebut, aku pun tidak sabar untuk memberi syafaat kepadanya. Tadinya kata Nabi, aku akan memberi syafaat untuknya di akhirat nanti. Tapi mendengar dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, aku pun tidak sabar untuk memberikan syafaatku kepadanya. Akhirnya Nabi pun datang di dalam mimpinya, diusap wajahnya, dan menjadilah wajahnya itu sangat terang benderang. Masya Allah. Akhirnya si anak tersebut pun bangun dari tidurnya, dan selepas itu dia tidak pernah berhenti bersolawat kepada Nabi Muhammad